Berjumpa lagi dengan saya, Hafiz Sakti, di channel yang masih terus berkembang ini, tidak lain adalah Inspirator Muda Indonesia. Nah, pada kali ini saya ingin menyampaikan sebuah artikel ya, di mana artikel ini muncul ketika saya buka-buka ketika saya buka-buka Google. Itu biasa saya membaca artikel-artikel terbaru, informasi-informasi terbaru atau berita-berita terbaru. Nah, artikel ini muncul dan menarik untuk saya jadikan konten. Nah, apa itu artikelnya? Yaitu terkait bisnisnya Gibran yang bangkrut ya. Jadi sebelum beliau menjadi wali kota Solo, beliau itu ada bisnisnya yang bangkrut, yaitu 4 bisnis yang gulung tikar. Tapi Mas Gibran gitu, bukan kita. Artinya apa? Kalau yang gulung tikar itu kita, ya sudah, kita akan puasa. Ya, kita akan puasa selamanya mungkin. Kenapa? Kalau sampai 4 usaha gulung tikar atau misalkan tutup, berarti kan nggak ada perkembangan. Modal kita hangus, modal kita hilang. Tapi ini yang namanya Mas Gibran, anaknya presiden, modalnya mungkin cukup tidak terbatas. Bangkrut 4 usaha yang bangkrut itu nggak bakalan ngefek. Nah, ini saya lansir dari Detikcom. 4 bisnis Gibran ini ternyata sudah gulung tikar. Berikut daftarnya, yuk kita kenali apa saja. Di antaranya adalah yang pertama, ternak kopi. Nah, ternak kopi adalah bisnis Gibran yang dikembangkan bersama sang adik Kaisang pada Mei 2019. Lalu sebelum pandemi COVID-19, ternak kopi memiliki sekitar 40 toko yang tersebar di beberapa wilayah. Langsung 40 toko, 40 cabang gitu ya. Nah, namun ya, lagi-lagi setelah pandemi bisnis ini mengalami kemerosotan. Bahkan dalam sebuah wawancara dengan CNN Indonesia, Kaisang selaku salah seorang pemilik bisnis mengaku bisnis ini telah tutup akibat tak banyak pelanggan. Jadi akibatnya itu yang pertama mungkin karena COVID-19, namun setelah COVID-19 pelanggannya mulai menurun ya. Itu ternak kopi. Yang kedua, Gola. Gola adalah bisnis milik Gibran yang menjual produk minuman tradisional khas Indonesia seperti es doger dengan kemasan modern. Namun bisnis ini diserahkan kepada Kaisang sesaat sebelum menjabat sebagai wali kota Solo. Nah, jadi sebelum menjabat sebagai wali kota Solo dipasrahkan kepada adiknya. Hebatnya bisnis Gola ini yang menjual produk tradisional itu mendapatkan suntikan modal 5 juta dolar atau sekitar 71 miliar ya. Ini keren sekali ya. Mas Gibran ini dalam rangka mencari investor itu cukup membuat orang yakin mungkin ya, sehingga ada orang yang menginvestasikan dari firma modal Ventura Alpha JWC Ventures itu 71 miliar untuk investasi jualan es doger. Sayangnya usaha milik Gibran yang satu ini ikut mengalami gejolak saat pandemi. Bahkan berdasarkan pengamatan Detikcom, bisnis ini terlihat sudah tidak berjalan lagi. Artinya apa? Bisnis dengan modal yang begitu besar, artinya modal yang begitu banyak, 71 miliar, itu tidak menjamin bisnis itu akan bertahan. Bergantung bagaimana pengelolaan, bagaimana usaha ini sebenarnya berpotensi enggak. Kalau misalkan usaha ini es doger yang harusnya dijual di pinggir jalan malah dibuatkan seperti minimarket atau misalkan dijadikan gerai yang bagus-bagus, orang mungkin juga akan berpikir daripada beli es doger yang pasti harganya akan lebih mahal daripada es doger yang didorong gitu kan ya. Es doger kan es dorong gerobak. Namanya es dorong gerobak, es doger kan. Mending orang akan berpikir, mending saya beli es doger di pinggir jalan. Rasanya juga mungkin tidak begitu beda, tapi harganya yang pasti akan lebih tinggi karena sudah bergerak dan sebagainya. Jadi modal yang begitu besar tidak menjamin sebuah usaha itu akan bertahan. Bergantung usaha itu selaras tidak dengan kebutuhan masyarakat, segmentasinya pas enggak, ini menjadi sebuah kebutuhan enggak. Tapi kalau cuma ikut-ikutan ya nggak tahu juga. Yang ketiga, siap mas.
Gibran bersama dengan sang adik juga pernah membuat usaha dengan brand Siap Mas. Usaha ini menghadirkan produk minuman seperti ngedrink dan makanan ringan seperti keripik dengan nama Kim Ripik di berbagai minimarket. Namanya Kim Ripik ya. Maksudnya ya nama cari yang berkelas lah, masa Kim Ripik ya. Namun bisnis ini juga terpantau sudah cukup lama tidak aktif. Kondisi ini terlihat dari unggahan terakhir di media sosial yaitu 3 Oktober 2020. Jadi yang ketiga ini Siap Mas, ini lagi-lagi dengan sang adik ya. Jadi dua saudara ini merupakan sebuah contoh lah bagi kita untuk berkolaborasi, akur, nggak pernah tengkar, jadi keren gitu ya. Contoh pelajaran buat kita, contoh yang baik buat kita, berkolaborasi dengan saudara itu bagus. Tapi sayangnya di sini yang usaha ini ya bangkrut juga gitu, gulung tikar juga. Yang keempat, Madang. Masih berkolaborasi dengan sang adik Kaisang Pangarep. Calon wakil presiden Gibran juga meluncurkan aplikasi Madang yang menjembatani ibu-ibu yang jago masak dengan pembeli. Aplikasi ini membantu banyak ibu rumah tangga untuk mandiri secara finansial. Sayangnya, lagi-lagi, aplikasi ini juga terpantau sudah tidak beroperasi lagi dalam unggahan terakhir pada 22 Februari 2022 lalu. Terlihat banyak pengguna yang mempertanyakan keberadaan aplikasi ini. Salah satunya ada yang berkomentar, "Madang, apa kalian masih hidup?" tulis salah satu pengguna di Instagram di kolom komentar. Jadi itu 4 usaha Gibran Raka Buming Raka yang gulung tikar, yang salah satunya itu dapat suntikan 71 miliar dan gulung tikar alias tutup selamanya. Jadi itu teman-teman sekalian, pesan saya satu bagi teman-teman yang ingin memulai sebuah usaha, jangan asal memulai, kita harus pelajari dulu konsepnya seperti apa, terus modalnya butuh berapa, segmentasi pasarnya bagaimana, apakah ini merupakan sebuah kebutuhan. Kalau hanya ikut-ikutan, saran saya jangan dulu ya. Karena kenapa? Karena kalian membuka usaha itu pasti butuh yang namanya modal. Kalau kalian modalnya tidak kembali, bahayanya luar biasa. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akan bahas lain waktu terkait bagaimana memulai bisnis dari nol. Saya akan mendatangkan tamu yang akan mengupas tuntas itu di lain kesempatan. Saya Afri Sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.